لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali di Jumat sore yang penuh berkah ini, mengawali kita di bulan Rabiul Awal, tepatnya di 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 6 September 2024. Al-Fakir sangat bersyukur bisa kembali menemani Jumat sore Anda di bedah buletin dakwah kafah. Alhamdulillah, tidak terasa satu pekan kita tidak bertemu, dan alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama membedah satu topik yang sangat penting yang akan sama-sama kita kupas tentu dalam perspektif Islam. Bagi para pemirsa yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan ini. Berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita bedah di Buletin Dakwah Kafah edisi 359. Baik, kita masih membahas persoalan kontestasi politik ya yang terjadi sekarang ini. Itulah topik Buletin Dakwah Kafah edisi 359, yaitu
umat butuh partai politik Islam yang sejati. Setelah kita membahas persoalan rame di pilihan presiden, ataupun juga kemarin kita membahas berkaitan dengan kisruh antara badan legislatif di DPR dan juga merespon atas keputusan MK, sehingga itu menyebabkan banyaknya aksi massa di kalangan masyarakat dan juga mahasiswa yang merespon atas tindakan yang dalam pandangan publik ini tidak konsisten yang dilakukan oleh anggota DPR RI, terutama adalah badan legislatif. Nah, tentu berkaitan dengan pesta demokrasi tidak bisa dilepaskan dari yang namanya partai politik. Nah, inilah kita akan membahas bagaimana sebenarnya konsep partai politik di dalam Islam dalam dengan mengambil satu kasus ya yang sekarang ini pesta demokrasi yang ternyata masih belum selesai. Memang tahun 2024 ini tahun politik yang suhu politiknya makin hari makin tinggi. Dan kemarin kita sudah sama saksikan bagaimana ramainya kontestasi pemilu 2024 ya. Artinya pemilihan presiden dan wakil presiden, apapun itu hasilnya, sudah selesai. Dalam konteks itu sudah terpilih Prabowo sebagai presiden terpilih. Namun ternyata ini masih belum, karena agenda politik pesta demokrasi masih berjalan ya, di mana partai politik sekarang ini sedang masing-masing mereka ini mempersiapkan diri untuk maju ke pesta demokrasi berikutnya, yaitu berebut kemenangan dan jabatan di pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November tahun ini ya. Kalau menurut catatan ada di 37 provinsi nanti, ada 415 kabupaten dan 93 kota yang nanti akan menyelenggarakan pilkada serentak di 27 November 24 ya. Dan tentu yang kisruh yang beberapa waktu yang lalu terjadi itu sebenarnya juga dalam konteks persiapan masing-masing partai politik untuk meloloskan calonnya, jagonya di pilkada ini. Nah, sejumlah partai politik semula saling berseberangan dalam Pilpres 2024 yang lalu ya. Namun sekarang ini ya, inilah sebagai wajah pragmatisme yang terjadi di dalam politik demokrasi yang kemarin itu berseberangan dalam kontestasi Pilpres 2024. Sekarang ini kita bisa saksikan mereka banyak yang bermesraan, mereka yang kemudian berkoalisi dalam pilkada ini. Tentu semuanya bertujuan untuk memenangkan jabatan kepala daerah. Dan kalau kita lihat koalisi besar itu sampai memunculkan calon tunggal yang ada di 42 daerah. Marak pula politik dinasti yang juga didukung oleh parpol-parpol peserta pilkada. Jadi banyak berita yang kita bisa saksikan, ada kotak kosong ya, nanti ada calon tunggal ya, ada kurang lebih 42 daerah yang mereka nanti itu ya nyaris bisa lolos karena memang tidak ada lawannya gitu ya. Dan juga pembicaraan berkaitan dengan politik dinasti di pilkada ini juga masih marak ya. Yang kita bisa saksikan, kita lihat politik dinasti itu ditemukan hampir 35 daerah pilkada serentak 2024 ya. Ada 15 partai politik mendukung politik dinasti yang nanti akan dilakukan di pilkada ya. Tentu ini menambah daftar buruk ya perpolitikan kita. Ada apa dengan politik dinasti? Tentu ini dalam rangka untuk mengokohkan kekuatan politik ya, yang bukan hanya dari sisi partai politik, tapi dari ya dinasti politik yang sedang dia bangun di terah keluarganya itu. Dan tentu ini efeknya tidak bagus dalam alam politik kita, dalam proses kekuasaan kita, apalagi nanti tentu
kekuasaan itu hanya mengumpul pada satu titik yang itu tidak berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, dari itu semuanya, maka sudah sepatutnya pemirsa umat ini bertanya. Ini pertanyaan besar yang harus dijawab dan dari sinilah kita nanti akan membuat clue pembahasan ini. Yaitu pertanyaannya adalah benarkah partai politik yang ada sekarang ini betul-betul berjuang untuk kepentingan umat? Nah, benar nggak bahwa partai-partai politik sekarang ini berjuang untuk kepentingan umat? Ataukah mereka itu hanya mencari kekuasaan semata dengan memanfaatkan suara umat? Nah, ini yang harus dijawab. Nah, ternyata dari sini kita ingin urai dari dua pertanyaan ini, yaitu kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita melihat ada dalam kontestasi, terutama adalah di pilkada politik demokrasi ini, ada dua kepentingan yang paling menonjol gitu ya. Pasalnya memang pemirsa, di dalam sistem demokrasi salah satu peran partai politik adalah memilihkan untuk warga calon wakil mereka di badan legislatif. Partai politik ini juga yang menentukan calon pemimpin dalam proses pilpres dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat. Nah, pada titik inilah demokrasi itu sering disebut sebagai sistem politik dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun faktanya, kenyataannya di lapangan dan praktek yang selama ini terjadi, baik itu pemerintahan atau eksekutif maupun wakil rakyat, yaitu legislatif, yang mereka itu semuanya berasal dari partai politik pilihan rakyat, malah sering membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Ya, bukan sering lah, tetapi memang justru kita lihat kebijakan-kebijakan mereka selama ini justru merugikan rakyat. Dan parpol hari ini ya hanya memperjuangkan kepentingan dua pihak. Ya, kalau kita telusuri ternyata partai politik hari ini justru hanya memperjuangkan kepentingan dua pihak. Yang pertama adalah ya jelas kepentingan kelompoknya. Untuk itulah dia harus membangun partai politik ya. Yang kedua adalah untuk kepentingan para kapitalis oligarki. Kalau kita lihat ya ini sama-sama semuanya ini. Ya, satu kepentingan ini, kepentingan kelompoknya dan juga kepentingan para kapitalis oligarki. Kita bisa perhatikan misalnya DPR ini mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan kepentingan buruh dan juga petani, nelayan, dan juga masyarakat. DPR juga mengesahkan Undang-Undang Minerba yang hanya menguntungkan pengusaha tambang batu bara raksasa. Pemerintah juga bersama DPR pun menyetujui pembangunan IKN yang bukan hanya menjadi kebutuhan vital untuk rakyat, ya. Sebaliknya, sejumlah rancangan undang-undang yang penting untuk rakyat, semisal rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana untuk menindak para pelaku korupsi, malah tidak kunjung disahkan. Tapi undang-undang yang demi meraih nafsu kepentingan mereka, menggelembungkan aset-aset mereka, maka justru itu dikejar dengan sangat cepat supaya segera beres. Tetapi undang-undang yang itu untuk kepentingan masyarakat malah tidak disahkan. Pemerintah pilihan rakyat juga sering membuat sejumlah kebijakan yang bukan saja tidak berfaedah, tetapi sekali lagi juga merugikan rakyat. Misalkan pembangunan kereta cepat WUS. Ya, kereta cepat ini tidak bisa dinikmati oleh rakyat banyak. Ia justru faktanya menanggung utang sangat besar yang menjadi beban rakyat. Sudah masyarakat tidak bisa menikmati semuanya, ya, hasilnya malah menanggung utang yang sangat besar yang itu akan membebani masyarakat. Misalkan contoh lainnya adalah program food estate yang gagal total. Padahal program ini sudah menghabiskan uang rakyat hingga 108 triliun rupiah. Besar sekali ini. Dan berikutnya, di tengah kehidupan ekonomi rakyat yang makin terpuruk, pemerintah ini juga malah menaikkan PPN menjadi 12%. Pajak itu ditingkatkan. Nah, karena itu, maka peran partai politik sebagai pembawa
dan pembela aspirasi rakyat pada sistem demokrasi sangat-sangatlah minim. Partai politik hanya membutuhkan suara rakyat untuk mengantarkan mereka memenangkan kontestasi politik. Setelah mereka menang, di mana mereka? Rakyat kembali ditinggalkan. Habis manis, sepah dibuang, dicampakkan begitu saja rakyat. Rakyat kemudian menjadi korban produk undang-undang yang menyengsarakan. Dan partai politik juga kerap bersikap pragmatis, oportunis, mencela-mencela, tidak bisa dipegang idealisme janjinya. Mudah berubah haluan. Di satu pilkada ikut menyerukan tolak pemimpin kafir, penisti agama, tapi di pilkada yang lain, di tempat yang lain, malah mengusung calon non-muslim dan berkoalisi dengan partai politik pendukung penista agama. Lah, gimana ini semuanya kok bisa terjadi? Ya, kemarin mengutuk politik dinasti, ya pada waktu rame anak presiden itu naik gitu ya, mereka mengutuk, wah ini tidak bagus ini untuk alam demokrasi kita, ini politik dinasti tidak bagus. Namun hari ini secepat angin ya mereka bergabung dengan rezim pengusung politik dinasti. Tidak ada integritas terhadap nilai perjuangan, apalagi ideologi. Yang ada hanyalah mencari dan mempertahankan kekuasaan. Nah, sistem demokrasi juga, pemirsa, membuat partai politik ini bergantung pada suara rakyat. Ya, akibatnya partai politik Islam sering bersikap ambigu dalam perjuangan Islam. Mereka takut ya jika konsistensi memperjuangkan Islam itu malah mendapat label sebagai kelompok radikal, lalu ditinggalkan oleh pemilihnya. Itulah yang terjadi. Nah, dengan melihat peristiwa ini semuanya, fakta di lapangan seperti ini, kita diingatkan oleh pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, manis tamasa ridha Allahi bisakhatin nasi kafahullahu mu'natan nasi. Jadi siapa saja yang mencari ridha Allah, meski harus menghadapi kemarahan manusia, pasti akan Allah pasti akan mencukupi dia sehingga bebas dari ketergantungan pada manusia. Jadi siapa saja yang mencari ridha Allah ya, tetapi walaupun harus menghadapi kemarahan manusia, Allah pasti akan mencukupi dia sehingga dia bebas dari ketergantungan manusia. Namun sebaliknya, manintamasa ridho an-nasi bisakhotillahi wakalahu Allahu ilan nasi. Sebaliknya siapa saja yang mencari ridho manusia dengan mengundang kemurkaan Allah pasti akan membiarkan dia bergantung pada manusia. Itulah yang terjadi. Ketika dia mencari ridhonya manusia, ya, maka dia akan mengundang murkanya Allah dan Allah akan membiarkan dia senantiasa bergantung kepada manusia. Apapun caranya akan dipakai asalkan mendapatkan suara rakyat. Tetapi ketika suara rakyat sudah didapatkan, kembali pada penjelasan sebelumnya, rakyatnya pun akan ditinggalkan, bahkan hanya akan diberikan kenang-kenangan kebijakan yang menyengsarakan mereka. Itulah yang terjadi pemirsa. Nah, menarik sekali. Yang berikutnya adalah kita masuk di pembahasan chapter yang kedua, yaitu dikuasai oleh oligarki. Nah, hal lain yang membuat partai politik hari ini berat untuk memperjuangkan Islam dan umat tentu karena sistem demokrasi ini berbiaya besar, butuh modal besar. Kalau kita lihat saja di pemilu kemarin 2024, ya menurut Kementerian Keuangan, pemerintah ini harus mengalokasikan total anggaran sebesar 71,3 triliun untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dan untuk pilkada, KPK itu pernah menyebutkan untuk pilkada tingkat gubernur saja itu bisa menelan ongkos 60 sampai 100 miliar. Ya, jadi calon gubernur itu butuh kurang lebih 100 miliar pilkada ya
yang walaupun nanti akhirnya berujung korupsi demi apa? Kepentingan cukong, demi kepentingan oligarki. Dan senada dengan hal itu, Prof. Mahfud MD itu pernah mengatakan 84% calon kepala daerah yang maju dalam pilkada dibiayai oleh para cukong. Ya, banyak sekali 84% gitu ya. Lantas di mana demokrasinya itu? Ya demokrasi ya yang kita sedang bahas ini. Demokrasi ya ini sebenarnya. Idealisme demokrasi ya hanya yang kita paparkan fakta-fakta yang seperti ini. Yaitu mereka berada di dalam kendali oligarki atau cukong. Nah, akibatnya, maka dengan itu semuanya, setelah terpilih, makanya mereka itu terikat kontrak politik dengan pola bohir politik tersebut. Dan kekuasaan pun tidak lagi menjadi milik rakyat, tetapi milik oligarki. Partai politik, eksekutif, ataupun juga legislatif ini hanya menjadi perpanjangan tangan dari para kapitalis yang terjadi. Nah, wajar makanya jika kemudian muncul berbagai aturan yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi malah berpihak kepada para oligarki asing maupun asing. Nah, dalam hal ini apa mereka itu lupa ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, juga jangan kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian itu mengetahuinya. Nah pemirsa, tragisnya, maka tidak sedikit dari kepala daerah juga tentu kader politik mereka ini banyak yang terjerat skandal korupsi akibat biaya demokrasi yang mahal. Semuanya itu kita lihat ya, tidak ada satupun peristiwa pasca pesta demokrasi selesai pasti kita tinggal menunggu saja. Bukan kebaikan-kebaikan yang dihasilkan rakyat, bukan produk-produk yang bagus yang nanti akan menghebatkan rakyat, menghebatkan negeri ini, mensejahterakan negeri ini, tetapi nanti akan kita lihat sederetan koruptor-koruptor lahir dari para pemenang-pemenang politik yang nantinya mereka akan menduduki kursi singgasana kekuasaan. Dari rezim seperti itu, partai pemenang, partai yang menguasai legislatif ataupun eksekutif memiliki potensi besar mereka itu untuk melakukan korupsi. Dan masing-masing tahu para pejabat. Maka inilah akhirnya mereka apa? Saling sandera satu sama lain. Sehingga kalau kita lihat bagaimana turbulensi politik yang sekarang ini terjadi, itu tidak lepas dari mereka antara pejabat satu dengan pejabat yang lain, apapun pertimbangannya itu, mereka saling sandera. Bisa saling buka sewaktu-waktu, tergantung kekuasaan itu ada di tangan mana. Sehingga semuanya bisa dikontrol semuanya itu. Nah ini akibat apa? Demokrasi yang memang melayakkan dirinya dengan biaya yang begitu sangat mahal. Coba kita lihat data dari ICW mengungkapkan ada 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh penegak hukum pada tahun 2021 hingga 2023. Ya, 61 kepala daerah. Dan juga ada 586 anggota DPR dan juga DPRD sepanjang 2010 sampai 2019 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dan semuanya itu adalah kader partai politik. Nah, benar kan? Dan nanti kita tidak menjamin, ya, nanti akan terjadi pola-pola seperti itu karena ini adalah kerusakan yang sifatnya adalah sistemik. Nah, dan kalaupun sudah tahu bahwa sistem ini bahwa sudah begitu rusak, tetap saja mereka itu ngotot ya bahwa apa yang mereka lakukan itu semuanya ini demi kebaikan bangsa. Kalau kita lihat mereka, narasi mereka di publik seperti itu. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka
Janganlah kalian itu membuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka menjawab, sungguh kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Itulah yang terjadi. Nah, menarik sekali pemirsa. Semoga masih bersama Al-Fakir di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 359 ya. Baik, kita masuk di chapter yang ketiga. Bagaimana sebenarnya parpol dalam cengkeraman oligarki itu ya. Atau di dalam konteks ini adalah bagaimana partai politik itu supaya keluar dari oligarki atau partai politik yang sesuai dalam Islam ini bagaimana seharusnya mendesain partai politik ini supaya kita tidak tercengkeram di dalam oligarki atau dalam pandangan sudut Islam ini bagaimana. Nah, oleh sebab itu di dalam Islam pemirsa mendirikan partai politik ya di dalam konteks ini Islam guna menyerukan Islam dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya, ini adalah fardu kifayah. Nah, jadi mendirikan partai politik ya dalam Islam dalam rangka untuk menyerukan Islam ya, mendakwahkan Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Jadi adalah satu hal kefarduan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan, yaitu Islam dalam hal ini, yad'una ilal khair. Para ulama menjelaskan menyeru kepada Islam ya dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung ya. Mereka adalah kelompok nanti yang diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai humul muflihun. Mereka orang yang beruntung. Nah, di dalam ayat ini yang disebut dengan ummatun ya adalah kelompok atau jamaah atau partai di tengah-tengah kaum muslimin. Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya ini menjelaskan bahwa hendaklah ada di antara kalian wahai kaum mukmin yang telah Allah kokohkan dengan iman dan terikat dengan tali Allah. Ada satu ummah yakni jamaah yang menyerukan al-khair yaitu al-Islam. Ya. Jadi begitu sangat jelas apa yang beliau sampaikan. Nah, Islam membolehkan jumlah atau kelompok atau jamaah partai ini lebih dari satu. Jadi tidak hanya satu, tapi kelompok ya partai politik Islam ini atau yang menyerukan kepada Islam ya itu boleh lebih daripada satu. Hanya saja kelompok atau jamaah atau partai ini haruslah yang penting adalah harus berlandaskan akidah Islam sebagaimana tuntutan di dalam nas tersebut. Harus berlandaskan akidah Islam. Karena yang mengikat orang-orang itu untuk umat terbentuknya umat tadi, kelompok dari kaum muslimin tadi itu, ikatan di antara mereka itu adalah akidah Islam. Nah, pasalnya mereka ini nanti memiliki dua fungsi politik. Kehadiran partai politik Islam ini memiliki dua fungsi politik. Ya. Yang pertama adalah mendakwahkan Islam. Yang kedua adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita sudah sering membahas ya berkenaan dengan partai politik ya. Nah, maka di situ ada kata politiknya. Karena politik itu atau as-siyasah di dalam Islam itu bermakna riayatus su'unil ummah bil ahkamil islami. yakni pengaturan urusan umat dengan hukum-hukum Islam. Nah, dengan demikian, partai politik dalam Islam ini adalah partai yang bergerak untuk memastikan urusan umat itu selalu diatur sesuai dengan ketentuan syariat. Inilah yang menjadi aktivitas penting.
Jadi harus memastikan berbagai macam urusan umat itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu selalu diatur sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, makanya kita bisa melihat menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala, ya, partai politik Islam itu harus memiliki 3 karakter. Yang pertama adalah berakidah Islam tadi itu. Yang kedua adalah para anggotanya itu wajib terikat dengan syariah Islam. Dan yang ketiga tujuannya adalah untuk menegakkan Islam. Ya, jadi catat baik-baik bahwa menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, partai politik harus berdiri berdasarkan asas akidah Islam, para anggotanya wajib terikat dengan syariat Islam, tujuannya adalah untuk menegakkan Islam. Nah, karena itu kegiatan dan cara-cara yang digunakan tidak bertentangan dengan Islam, ya, tidak boleh. Ya, makanya kita bisa melihat, ya, partai politik, kalau kita lihat dari ayat yang sebelumnya dalam surah Ali Imran ayat 104, partai politik Islam itu harus hadir di tengah-tengah umat untuk mendakwahkan Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Maka dengan itu umat ini yakin bahwa Islam satu-satunya sistem kehidupan yang memang layak untuk diterapkan. Di antaranya juga aktivitas partai politik Islam adalah dengan menjelaskan keunggulan sistem Islam dibandingkan dengan ideologi dan ajaran-ajaran selain Islam. Itu yang harus dilakukan. Makanya partai politik Islam juga wajib hadir untuk membongkar kebatilan paham dan juga ideologi selain Islam. Seperti sekularisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, dan juga komunisme. Dan juga partai politik Islam ini, ya, harus beraktivitas, ya, memperingatkan umat, ya, misalnya tentang bahaya liberalisasi ekonomi pada sektor sumber daya alam, atau juga liberalisasi perdagangan yang akan menghancurkan ekonomi dalam negeri dan justru menguntungkan pihak asing. Dan yang tidak kalah penting juga, masih ada hubungan dengan tugas penting dari partai politik itu adalah partai politik Islam juga wajib membongkar siasat jahat negara-negara adidaya kafir dan juga konspirasi mereka dengan para penguasa muslim agar mereka itu paham di mana kedudukan para penguasa mereka yang justru merugikan masyarakat. Contohnya adalah bahaya jerat utang luar negeri. Ya, hutang kita itu, ya, kalau kita lihat hutang jatuh tempo menurut data di beberapa bulan terakhir yang harus terbayar itu kurang lebih 800 triliun. Dan bunga hutangnya itu hampir mencapai 500 triliun rupiah. Inilah yang sebenarnya justru membebani APBN kita, bukan karena subsidi, ya. Maka jangan sampai ini subsidi yang justru dikorbankan. Nah, maka partai politik harus mampu menjelaskan ini dengan data-data yang sangat akurat tentang misalnya bahaya jerat utang luar negeri itu, atau ancaman dari pangkalan militer asing terhadap kedaulatan negeri kaum muslimin. Ya, konspirasi negara-negara adidaya kafir dan dengan memanfaatkan PBB untuk kepentingan mereka. Nah, ini harus kita jelaskan. Makanya memang tugasnya partai politik itu juga melakukan penelaahan terhadap peristiwa-peristiwa politik. Harus menyadarkan kepada umat tentang literasi politik yang harus dimiliki. Sehingga rakyat itu akan betul-betul mereka itu melek terhadap aktivitas politik yang sebenarnya terjadi. Dan mereka itu sedang diurusi dengan benar atau tidak. Nah, aktivitas dakwah ini wajib dilakukan oleh partai politik secara terus-menerus. Maka dengan itu akan terbentuk opini umum dan kesadaran umum yang menguat kepada umat. Selanjutnya umat ini akan nanti bergerak, ya, menuntut penegakan kehidupan Islam. Setelah terjadi edukasi yang begitu masif dari partai politik Islam itu, yang mereka terus bergerak di tengah-tengah umat, ya, maka umat yang sadar nanti itu dengan sendirinya secara tabii, secara alami akan menuntut penegakan kehidupan Islam
yakni penerapan syariat Islam, tentu di dalam naungan institusi yang dibenarkan juga oleh syariat Islam, yaitu pemerintahan Islam Khilafah Islamiyah. Nah, pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Inilah semua yang sudah kami sampaikan. Ini adalah karakter dari partai politik Islam yang dibutuhkan umat. Ya. Partai inilah nanti akan siap membongkar berbagai macam kejahatan-kejahatan oligarki yang mengatasnamakan demokrasi. Maka partai ini hanya berkhidmah pada Islam dan melayani umat, tidak akan bersikap pragmatis, apalagi mencari muka ya agar mendapatkan kekuasaan. Fokus mereka ini adalah mendakwahkan Islam dan juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang juga dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana beliau terus menyampaikan Islam secara utuh tanpa mempedulikan para penentangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah kamu dari kaum musyrik. Surah Al-Hijr ayat 94 ya. Dan ayat ini adalah ayat yang membuka fase dakwah Rasulullah SAW dari dakwah secara siriyah pada saat itu dengan dakwah secara terbuka, dan disitulah awal dari pergolakan politik ya, kelompok politik Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat Quraisy pada saat itu terjadi ketika ada perintah untuk selalu hadir di tengah-tengah umat untuk mendakwakan Islam. Fasta bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Baik, demikianlah pemirsa berbagai aktivitas politik yang memang harus dilakukan oleh partai politik Islam. Yang terakhir di dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 359, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'ala nasi zamanun al-qabidu 'ala dini kal-qabidi 'ala al-jamr." Akan datang kepada manusia satu zaman di mana saat itu orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masya Allah. Semoga di akhir lembaran Buletin Dakwah Kafah ini berikan semangat kepada kita. Ya, memegang Islam sekarang ini memang tidak mudah, penuh dengan tantangan. Ya, tetapi ini resikonya harus kita jalani karena Islam inilah nanti pasti yang akan mampu memberikan jalan petunjuk kepada manusia supaya mereka itu bisa menjalani kehidupan ini bahagia, baik bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Baiklah para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallahu khairan ahsanal jazak. Kami aturkan kepada seluruh pemirsa Rumah Inspirasi Perubahan yang masih
menemani Al-Fakir di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 359. Menarik sekali pembahasan kita. Semoga kita bisa memahami tentang hakikat partai politik Islam yang sejati di dalam Islam. Tentu konsep ini lahir ya dari apa-apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga yang tertuang di dalam Al-Quran. Kalau kita mempelajari jejak rekam perjalanan Nabi Muhammad SAW, ya, kita akan bisa mengambil satu mutiara-mutiara benang merah metode dakwah Rasulullah SAW dalam bentuk kelompok, khususnya ketika beliau berdakwah di marhalah atau di tahapan yang ada di fase Mekah. Tahapan-tahapan dakwah beliau yang beliau lalui itu ya selama kurang lebih 13 tahun itu banyak sekali ibroh-ibroh yang harus kita implementasikan dalam konteks kekinian. Dan kita sudah sampaikan tadi itu bagaimana seharusnya partai politik Islam itu melakukan aktivitas politiknya. Yang tentu kalau kita perhatikan sangat berbeda dengan wajah yang ditampilkan oleh partai politik dalam kontestasi demokrasi sekarang ini. Ya, karena kepentingannya adalah mereka harus mengikuti mekanisme demokrasi. Dan hasilnya sebagaimana kita lihat carut-marut, pragmatisme, oportunis, ya, dan mereka senantiasa melahirkan persoalan-persoalan. Dan yang kita soroti tadi itu bagaimana partai politik sekarang ini melakukan aktivitas dalam rangka untuk dua kepentingan, yaitu kepentingan kelompoknya dan juga kepentingan oligarki. Dan yang paling dominan itu adalah untuk kepentingan oligarki. Dan memang inilah didesain. Dan sejak awal sering kita sampaikan praktek demokrasi yang sekarang ini diagung-agungkan itu memang merupakan satu tataran mekanisme yang utopis. Maka umat Islam yang cerdas, yang menjadikan Islam itu sebagai asasnya di dalam kehidupan, yang melahirkan berbagai macam kontrol di dalam aktivitas hidupnya, maka sudah selayaknya hanya melakukan aktivitas amal. Terlebih adalah melakukan amal politik sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan mengatasnamakan pragmatisme kemaslahatan sesaat, yang itu justru akan menjauhkan umat ini dari tujuan utamanya dalam dakwah, yaitu mengembalikan kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia ini kembali kepada fitrah penciptaannya, menjadikan Allah satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi. Wujud dari kedaulatan ini hanya Allah, zat yang berhak membuat hukum, dan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, hanya taat menjalankan apa yang dititahkan Allah kepada kita, tentu melalui contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semoga pertemuan ini bisa memberikan sekali lagi pencerahan literasi politik kepada kita, ya, supaya kita jangan sampai buta terhadap politik, khususnya adalah politik Islam, yang itu merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.